Oke, eh sebentar. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam materi Principle of Economic, yaitu prinsip-prinsip ekonomi. Oke, selanjutnya anggota kelompok, yaitu consists of four people, yaitu ada Ezekiel Fernando, saya Doli Stephen Eliezer Laszlo, Mariani Sitinjak, dan yang terakhir Losef. Langsung saja kita masuk ke dalam bagian pendahuluan. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikonomos, yang berarti seseorang yang mengelola rumah tangga. Rumah tangga dan ekonomi memiliki kesamaan, yaitu keduanya harus mengambil keputusan penting dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Dalam rumah tangga, keputusan mencakup siapa yang melakukan tugas tertentu, seperti memasak, mencuci, atau menggunakan mobil. Sementara itu, masyarakat memutuskan pekerjaan yang harus dilakukan, seperti menanam makanan, membuat pakaian, atau merancang perangkat lunak. Baik rumah tangga maupun masyarakat berfokus pada pengalokasian sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Kita masuk ke dalam 10 prinsip ekonomi. Yang pertama, bagaimana orang membuat keputusan. Prinsip yang pertama, orang menghadapi trade-off. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keputusan melibatkan trade-off, yaitu mengorbankan satu hal untuk mendapatkan hal lainnya. Misalnya, seorang mahasiswa harus memilih antara menghabiskan waktu untuk belajar ekonomi atau psikologi, atau antara belajar dan beristirahat. Di tingkat masyarakat, trade-off juga terjadi, seperti antara pengeluaran untuk pertahanan, seperti senjata, atau barang konsumsi seperti mentega, serta antara efisiensi dalam memaksimalkan manfaat dan kesetaraan atau mendistribusikan manfaat secara merata. Memahami trade-off ini membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap pilihan yang ada. Baik, selanjutnya prinsip yang kedua, biaya sesuatu adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkannya. Biaya kesempatan adalah apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang mencakup lebih dari sekedar biaya uang. Dalam membuat keputusan, kita harus mempertimbangkan semua biaya, termasuk biaya yang tidak tampak seperti waktu dan peluang yang hilang atau opportunity cost yang biasa disebut biaya eh, kesempatan. Contohnya, saat memutuskan untuk kuliah, biaya tidak hanya berupa uang untuk uang kuliah, buku, atau tempat tinggal, namun juga waktu yang digunakan untuk belajar yang bisa dimanfaatkan untuk bekerja atau hal lain yang menghasilkan uang. Oleh karena itu, penting untuk selalu mempertimbangkan biaya kesempatan dalam setiap pilihan yang kita buat agar bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan menguntungkan di masa depan. Selanjutnya, Selanjutnya, prinsip yang ketiga ada orang rasional berpikir pada margin. Prinsip orang rasional berpikir pada margin menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh individu atau perusahaan biasanya tidak bersifat ekstrim, melainkan berupa penyesuaian kecil atau marginal terhadap rencana atau kebiasaan yang ada. Orang rasional membuat keputusan dengan mempertimbangkan manfaat marginal dan biaya marginal. Mereka akan mengambil keputusan jika manfaat marginal lebih besar dari biaya marginal. Contoh penerapannya bisa dilihat dalam berbagai situasi seperti memilih apakah akan menelpon teman atau tidak, serta bagaimana maskapai memutuskan harga tiket untuk penumpang standby. Dalam kehidupan sehari-hari, keputusan seringkali berkaitan dengan peningkatan kecil atau penurunan dalam suatu aktivitas, bukan perubahan besar. Selanjutnya, baik, maaf. yang selanjutnya, prinsip yang keempat, ada orang merespon insentif. Prinsip orang merespon insentif menunjukkan bahwa insentif baik berupa hadiah atau hukuman mempengaruhi perilaku individu. Orang rasional mempertimbangkan biaya dan manfaat sehingga merespon perubahan insentif, seperti harga atau kebijakan publik dengan cara tertentu. Contohnya, undang-undang sabuk pengaman dapat menyebabkan perilaku berkendara yang kurang hati-hati. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan efek langsung dan tidak langsung dari perubahan insentif. Selanjutnya, ada prinsip yang kelima, perdagangan dapat membuat semua orang menjadi lebih baik. Singkatnya, prinsip ini menjelaskan bahwa perdagangan memungkinkan setiap orang untuk berspesialisasi dalam aktivitas yang paling ia kuasai
baik itu bertani, menjahit, atau membangun rumah. Prinsip ini juga menjelaskan dengan kita berdagang bersama orang lain. Masyarakat dapat membeli lebih banyak variasi barang dan jasa dengan harga lebih rendah. Dengan itu, negara dan keluarga mendapat manfaat dari kemampuan berdagang satu sama lain. Perdagangan memungkinkan negara-negara untuk berspesialisasi dalam bidang yang mereka kuasai dan menikmati lebih banyak jenis barang dan jasa. Selanjutnya, Selanjutnya, selanjutnya pasar biasanya prinsip yang keenam, pasar biasanya cara yang baik untuk mengorganisasikan aktivitas ekonomi. Pasar merupakan mekanisme di mana individu dan perusahaan berinteraksi untuk mengambil keputusan ekonomi. Dalam ekonomi pasar, barang dan jasa terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran, tanpa perlu arahan dari otoritas pusat. Prinsip ini mengacu pada konsep tangan tak terlihat dari Adam Smith yang menyatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh individu demi kepentingan pribadi mereka seringkali menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, seorang produsen memutuskan berapa banyak barang yang akan diproduksi dengan mempertimbangkan harga pasar dan biaya produksi, sementara konsumen memilih apa yang akan dibeli berdasarkan preferensi mereka. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh, pemerintah kadang dapat memperbaiki hasil pasar. Meskipun pasar biasanya Meskipun pasar biasanya bekerja dengan baik, ada kondisi tertentu di mana pasar gagal atau tidak dapat mencapai hasil yang efisien. Ini terjadi misalnya ketika ada eksternalitas atau dampak suatu aktivitas terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat, seperti polusi, atau ketika ada kekuatan pasar yang terlalu besar seperti monopoli. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dapat campur tangan untuk memperbaiki hasil pasar, Hmm. misalnya melalui regulasi, pajak, atau subsidi. Namun, campur tangan pemerintah juga harus hati-hati agar tidak menciptakan masalah baru atau distorsi lain dalam pasar. Contohnya, pemerintah dapat memberlakukan pajak karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga memberikan insentif bagi perusahaan untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, prinsip ke-8. Standar hidup negara tergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Standar hidup suatu negara sangat bergantung pada produktivitasnya, yaitu jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan setiap pekerja dalam satuan waktu. Negara produktivitas tinggi, negara dengan produktivitas tinggi biasanya memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik. Misalnya, negara-negara maju seperti Jerman atau Jepang memiliki teknologi canggih dan tenaga kerja yang terampil, sehingga mampu menghasilkan barang berkualitas tinggi dan efisiensi yang baik dibandingkan negara berkembang. Prinsip ini menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada prinsip yang kesembilan. Harga naik jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Inflasi, yaitu kenaikan umum dalam tingkat harga barang dan jasa seringkali terjadi ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Ketika jumlah uang beredar melebihi kapasitas ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa, nilai uang menurun dan harga barang naik. Sebagai contoh, hiperinflasi di Zimbabwe pada awal tahun 2000-an terjadi karena pemerintah mencetak uang secara berlebihan untuk membiayai pengeluaran yang menyebabkan harga barang melonjak drastis dan daya beli masyarakat runtuh. Prinsip ini menyoroti perlunya kebijakan moneter yang hati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Selanjutnya, prinsip yang ke-10. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, ada hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran yang dikenal sebagai kurva Phillips. Ketika pemerintah atau bank sentral meningkatkan permintaan agregat, biasanya melalui kebijakan moneter atau fiskal. Hal ini dapat menurunkan tingkat pengangguran dalam jangka pendek, tetapi dengan resiko yang meningkatkan inflasi. Sebaliknya, menurunkan inflasi melalui kebijakan moneter ketat seringkali menyebabkan kenaikan pengangguran sementara. Prinsip ini menunjukkan adanya dilema kebijakan jangka pendek yang dihadapi oleh pembuat kebijakan dalam mengelola perekonomian. Misalnya, dalam situasi resesi, pemerintah mungkin memilih untuk menstimulasi perekonomian meskipun ini berpotensi meningkatkan inflasi untuk sementara waktu. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa prinsip-prinsip ini membantu memahami bagaimana individu membuat keputusan, bagaimana mereka berinteraksi dalam pasar, dan bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi bertumpu pada konsep trade-off, pengambilan keputusan berbasis intensif, serta efisiensi alokasi sumber daya melalui mekanisme pasar. Namun, intervensi serta efisiensi alokasi sumber daya melalui mekanisme pasar. Namun, intervensi pemerintah diperlukan dalam kondisi tertentu untuk mengatasi kegagalan pasar. Selain ini, produktivitas menjadi kunci utama dalam menentukan standar hidup. Sementara kebijakan moneter fiskal harus dikelola dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Selanjutnya pertanyaan kelompok 4. Bagaimana prinsip perdagangan trade-off dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat? Jawabannya adalah prinsip perdagangan atau trade-off terjadi ketika seseorang atau pihak memilih untuk mengorbankan sesuatu demi mendapatkan sesuatu yang lain. Dalam perdagangan ini dapat menguntungkan semua pihak melalui specialization dan comparative advantage. Contohnya, negara A unggul dalam produksi beras, sedangkan negara B lebih efisien dalam produksi gula. Jika A fokus pada produksi pasar dan B pada gula, kemudian mereka saling bertukar, kedua pihak mendapatkan manfaat karena masing-masing mendapatkan produk dengan biaya yang lebih rendah daripada jika memproduksinya sendiri. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana faktor emosi dan psikologis dapat mempengaruhi keputusan yang diambil, meskipun individu tersebut berusaha berpikir secara marginal? Baik, keputusan yang kita ambil seringkali tidak murni rasional, meskipun kita berusaha berpikir secara marginal, alias mempertimbangkan manfaat tambahan dibandingkan dengan biaya tambahan. Faktor emosi dan psikologis memainkan peran besar karena kita adalah manusia dan bukan robot. Misalnya, rasa takut atau cemas bisa membuat kita menghindari risiko, meskipun secara logis risikonya kecil dan manfaatnya besar. Contoh singkatnya, ketika kita ingin membeli HP baru, secara marginal kita tahu HP dengan skala mid-range sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, karena teman-teman kita memakai HP flagship atau yang lebih mahal, kita jadi beli HP dengan harga yang lebih mahal supaya tidak merasa ketinggalan zaman. Eh, Maaf, Kil. Suaranya nggak Di detail. mute. Sorry. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Ketika individu atau perusahaan dihadapkan pada dua alternatif, konsep biaya peluang atau opportunity cost digunakan untuk menentukan pilihan terbaik. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika suatu keputusan diambil dalam konteks ini. Langkah-langkah membuat pilihan. Yang pertama itu adalah identifikasi alternatif. Misalnya perusahaan ingin memilih antara membeli mesin baru atau meningkatkan pelatihan karyawan. Lalu yang kedua itu ada evaluasi keuntungan dan kerugian, analisis manfaat, keuntungan, dan biaya kerugian dari masing-masing alternatif. Jangan hanya melihat angka finansial, tetapi mempertimbangkan pula dampak jangka panjang seperti pertumbuhan bisnis, efisiensi, atau pengembangan sumber daya manusia. Lalu yang selanjutnya juga langkah selanjutnya itu hitung biaya peluang, tentukan nilai dari alternatif yang tidak dipilih. Misalnya jika memilih membeli mesin
biaya peluangnya adalah manfaat dari pelatihan karyawan yang hilang seperti peningkatan produktivitas tim. Baik, sekian dari kelompok pertama. Lebih kurangnya dimaafkan. Terima kasih untuk mendengarkan. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih.